Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pembahasan kitab Syarhul Qatrun Nada. Di hari ini kita masuk di pembahasan terakhir dari isim-isim marfu, yaitu naib fa'il. Karena setelahnya kita akan masuk di bab istighol, kemudian bab tanazu. Ya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala aslun babun naibi anil fa'ili. Bab naib fa'il. Jadi ini pelajaran nahwu, kitabnya ya semua judul begitu. Iya, kitab paling tinggi sampai paling rendah sama. Artinya kalau kita belajarnya silsilah, maksudnya belajarnya dari bertahap, maka sebenarnya kita tidak selesai alfiyah kecuali kita sudah hafal semua istilah bab dalam nahwu. Sebenarnya begitu. Mau tidak mau pasti kita sudah hafal. Iya, secara terpaksa. Karena bayangkan, buku dasar naib fa'il. Kedua, naib fa'il. Ketiga, mutamimah, naib fa'il. Keempat ini, Qatrun Nada, naib fa'il lagi disebutkan. Nanti buku terakhir, Alfiyah, karena sebenarnya kelima, 6 kan nanti silsilah nahwunya. Itu dengan qaidul i'rab. Tapi qaidul i'rab tidak ada pembahasan fa'il, naibul fa'il, tidak. Dia i'rab jumlah. Makanya nanti kita akan belajar itu, tapi kita belajarnya digabung dengan nanti angkatan tahun ini. Karena setelah mutamimah saya buka qaidul i'rab untuk mereka. Nanti antum di situ ikut. Nah, karena angkatannya antum saya tidak buka qaidul i'rab. Paham kan? Jadi nanti disatukan di situ. Nanti mereka setelah mutamimah bukan langsung Qatrun Nada, tapi qaidul i'rab dulu supaya antum dapat, mereka juga langsung dapat. Paham kan? Iya. Jadi itu buku. Jadi dengan saya bilang tadi, antum mau ndak mau pasti hafal semua bab dalam nahwu. Karena diulang terus. Diperluas. Paham kan? Sekarang, aslun babun naibi anil fa'il. Bab naib fa'il. Beliau berkata, yuhdaful fa'ilu, fa'il dihilangkan. Fa'il dihilangkan. Fayanubu anhu fi ahkamihi kulliha. Masya Allah, maf'ulun bih. Ini pernyataan penting sekali. Jadi Ibnu Hisham tidak kasih tahu antum pengertiannya. Naibul fa'il itu apa pengertiannya? Belum langsung bilang. Yuhdaful fa'il, pernyataannya. Fa'il dihilangkan. Berarti dari sini langsung tergambar. Berarti naibul fa'il itu berarti karena fa'il dihilangkan. Fayanubu anhu, maka menggantikan darinya fi ahkamihi kulliha, pada hukum-hukumnya seluruhnya. Paham ini artinya? Artinya apa? Semua hukum yang kita pelajari untuk fa'il sebelumnya bawakan ke sini. Bedanya sebelumnya kita berbicara tentang fa'il, kalau ini berbicara tentang naib fa'il. Semua hukum sebelumnya antum fotokopikan bawa ke sini. Paham ini? Karena pernyataan singkat ini. Fayanubu anhu fi ahkamihi kulliha. Maka menggantikan darinya pada hukum-hukumnya seluruhnya. Maf'ulun bih. Hah? Hukum fa'il diambil oleh maf'ulun bih. Dari sini juga kita bisa pahami. Berarti pengganti fa'il itu pada dasarnya adalah siapa? Maf'ulun bih. Walaupun bisa juga yang lain. Kan bisa yang lain kan? Yang di mutamimah. Bisa siapa? Masdar, maf'ul mutlak. Bisa siapa lagi? Dzaraf. Bisa siapa lagi? Jar majrur. Kan sudah lewat. Kan ada 4 yang menjadi naibul fa'il. Maf'ulun bih itu asal. Jadi ketika ada maf'ulun bih menggantikan kedudukan fa'il, maka dia mengambil seluruh hukumnya yang kita bahas sebelumnya. Tadi asalnya maf'ulun bih boleh di depan sekali, jadinya tidak boleh. Harus setelah fi'il. Harus setelah apa? Fi'il. Kalau maf'ulun bihnya mu'annas, fi'ilnya dikasih mu'annas. Dikasihnya apa? Wajib atau jawazan? Seperti uraian di sana. Kalau hakiki, kalau majazi, pokoknya tidak ada bedanya. Ini pernyataan pendek sekali. Iya kan? Iya, ini yang belum sebutkan.
Kemudian beliau bilang, fa illam yujad, jika tidak didapatkan, maksudnya maf'ulun bih. Jika tidak didapatkan maf'ulun bih, siapa pengganti fa'il? Itu pertanyaannya kan? Fi illam yujad, jika tidak didapatkan, famaktassa wa tasarrafa, maka apa yang khusus dan bertasarruf yaitu dipakai juga di yang lain. Tasarruf di sini maksudnya yang mu'rab. Ya, maka apa yang khusus dan yang bertasrif, bertasrif di sini ya jangan antum kira apa? Yang bertasrif lawan dari yang tidak bertasrif. Yang bertasrif di sini adalah yang bisa digunakan ke yang lain. Karena kan masdar, ada masdar selalu maf'ul mutlak. Seperti subhanallah. Antum kalau dapat subhanallah, apa i'rabnya? Pasti masdar. Tapi masdar yang bisa menjadi naibul fa'il adalah masdar yang bertasrif. Apa artinya bertasrif? Bisa digunakan sebagai yang lain. Kan antum mau jadikan naibul fa'il. Paham kan? Misalnya antum katakan gini. Ya. Ketika antum bilang sabbaha. Ya. Subhanallah. Sabbaha subhanallah. Ini kata subhanallah selalu mansub sebagai apa? Masdar maf'ul mutlak. Tidak boleh. Ini tidak boleh menjadi naibul fa'il. Harus yang punya tasarruf. Yang bisa dipakai untuk selain masdar juga. Selain maf'ul mutlak. Seperti kata dorb. Dorb kan dia bisa jadi masdar. Dorobtu zaidan dorban. Bisa jadi mubtada. Dorbu zaidan, dorbi zaidan, dorbi zaidan, qaiman. Kan apa dia? Mubtada. Anda paham ini? Maka ketika ini bisa juga selain masdar, maka nanti boleh duriba dorbul amir misalnya. Duriba dorbul amiri. Apa i'rabnya dorbu? Naibul fa'il. Padahal aslinya tadi apa? Masdar maf'ulun mutlak. Karena asalnya dorobtu zaidan dorbal amiri. Paham ini? Dorobtu zaidan dorbal amiri. Dipaham Ahmad? Ini makna tasarruf ini nanti ditekankan lagi insya Allah. Jadi apa yang terkhususkan dan bertasarruf min dzarfin dari dzaraf au majrurin atau majrur au masdar. Yaitu beliau bercerita tentang yang menjadi naibul fa'il. Berarti kita bisa melihat sama dengan mutamimah ini. Cuman beda membahasakan. Kalau di mutamimah singkat padat langsung bilang. Yang bisa menggantikan fa'il adalah titik-titik langsung. Masdar maf'ul bih. Nah, masdar, dzaraf, jar majrur, selesai. Kalau ini enggak, belum bilang dulu yang menggantikan maf'ulun bih adalah siapa? Yang menggantikan fa'il siapa? Maf'ulun bih. Jika tidak ada, berarti itu syaratnya itu. Jika tidak ada, maka apa yang bertasrif dan khusus dari dzaraf, jar majrur, masdar. Sama aja intinya. Tidak ada bedanya, cuman beda membahasakan. Dipahami ini? Di mutamimah beliau bilang kalau selama ada maf'ulun bih maka dia menggantikan. Bukan begitu bahasanya di mutamimah. Selama ada maf'ulun bih maka yang lain tidak boleh. Ini bahasanya apa? Kalau tidak ada, kan sama aja. Di mutamimah selama ada maf'ulun bih, enggak boleh itu dzaraf, enggak boleh itu jar majrur, enggak boleh itu masdar, enggak boleh selama ada maf'ulun bih. Kalau ini apa bilangnya? Kalau tidak ada maf'ulun bih, maka iya toh, dzaraf, jar majrur, masdar. Antum sama kan? Sama aja, cuman bahasa penulis kadang mereka ya ada yang bahasanya langsung, ada yang bahasanya iya dia tahan dulu, baru setelah itu dia jadikan sebagai cabangnya. Jadi kalau Ibnu Hisham jadikan cabang.
cabang dari maf'ulun bi adalah 3. Dzaraf, jar majrur dan masdar. Itu pengganti. Itu ternyata pengganti dari maf'ulun bi. Asalnya maf'ulun bi. Jelas ini pembahasan penulis? Alhamdulillah. Kemudian wa yudhammu awwalul fi'il. Kalau ini pembahasan sorof saudara. Pembahasan sorof. Wa yudhammu awwalul fi'il. Di dhamma awal fi'il mutlaqo secara mutlak. Maksudnya madhi ataupun mudhari. Kan kaidahnya madhi ataupun mudhari kalau dia majhul. Pasti huruf pertamanya diapain? Di dhamma awalnya. Secara mutlak. Maksudnya secara mutlak madhi ataupun mudhari. Ya kan? Wa yusyarikuhu tsani. Dan berserikat dengan yang pertama, yang kedua. Huruf kedua berserikat dengan yang pertama. Nah, contoh tu'ul 5. Paham? Antum disorof ini saudara. Kapan ini? Kapan dhamma pertama dan kedua? Di fi'il majhul. Tes sorofnya antum. Ketika fi'il madinya diawali oleh siapa? Ta. Ta'allama jadinya apa? Tu'ul 5. Takallama. Tadoroba. Tudu. Dhamma pertama dan itu urusan sorof itu. Tapi kenapa belum bahas? Ya kan naibul fa'il itu terletak setelah fi'il majhul. Jadi harus disinggung. Iya. Wasalif. Dan di dhamma juga yang pertama dan ketiga. Disorof. Kapan dhamma pertama dan ketiga disorof? Jika fi'il madhi ma'lumnya itu diawali oleh siapa? Alif. Ifta'ala. Uftu'ila. Istagfaro. Ustugfiro. Ijtama'a. Ujutu. Dhamma pertama dan ketiga. Jelaskan. Nah untuliko. Terus wa yuftahu ma qablal akhir fil mudhari. Di fathah sebelum akhir pada mudhari. Jelas itu kan? Pada mudhari. Mudhari kan dhamma pertama fathah sebelum akhir. Wa yuksar fil madi. Di kasro pada madi. Ini alhamdulillah tidak samar bagi antum saudara. Ini urusannya sorof. Iya. Walakapinah, ini ilmu baru. Ilmu baru. Walakapinah boleh bagi antum pada contoh. Kola wa ba'a. Boleh bagi antum pada kola dan ba'a ketika buat majhul. Ketika antum buat majhul fi'il kola dan ba'a. Fi'il apa ini kola dan ba'a? Ini luar biasa di sini ini. Ba'a. Kalau ini butuh. Ini urusan sorof tapi dibahas ini. Di nahwu. Boleh bagi antum pada kata kola dan ba'a. Fil apa ini? Fil apa? Ajwab. Apa yang boleh? Ini tidak ada di buku dasar. Boleh al-kasru mukhlaso. Boleh kasro yang diikhlaskan. Artinya gini saudara. Kan asalnya kan seharusnya kan antum kalau buat majhul. Pasti dhamma huruf pertama. Iya kan? Sebelum terakhir di kasro. Tapi khusus fil ajwab, boleh antum ikhlaskan kasroh huruf pertama. Berarti jadinya apa? Kan dari ku menjadi apa? Ki. Otomatis alif jadi? Ya, jadinya apa? Kila. Ba'a jadi? Ikhlaskan kasroh. Bi'a. Jadi begitu jadinya, hati-hati. Ini fi'il majhul. Boleh ikhlas kasroh. Terus. Wa musammaman dhamman wa dhammu mukhlaso. Kita terakhir dulu, seharusnya urutan paling terakhir dulu. Wa dhammu mukhlaso. Kita lihat dulu yang terakhir. Boleh ikhlas dhamma. Oh, jadi ini kan kila bi'a. Boleh ikhlas dhamma. Murni dhamma. Berarti jadinya apa? Ingat kalau dhamma berarti alif jadi apa? Jadi apa? Wow. Boleh jadinya apa? Kula. Terus. Apa? Bu'a. Hati-hati itu. Kalau antum dapat seperti itu ini fi'il majhul. Tidak ada di buku dasar. Bu'a. Kula. Kula dikatakan. Bu'a dijual.
Jadi nanti itu antum akan dapat kila dan antum akan dapat apa? Kula. Yang ketiga tadi itu. Wa musamman dhamman. Boleh diismam dhammahnya. Disamarkan ke kasro. Yaitu bahasa mereka tidak ikhlas. Kan yang pertama ikhlas kasro. Yang kedua apa? Ikhlas dhammah. Kalau ini musammam. Apa artinya? Tidak ikhlas dhammah. Tidak ikhlas kasro. Ini ada di ucapan. Kuila, kuila, kuila. Bukan kula, bukan kila. Tapi apa? Kuila. Dhammah di awal, kasro di akhir. Kuila, kuila. Paham ini ismam? Rizki? Itu dia. Itu namanya tidak ikhlas. Oh, di sini boleh tidak ikhlas. Tidak batal amalannya. Paham Pak Gofar? 3 bacaan ini Pak Gofar. Karena kita sudah tingkat tinggi nih. Iya. Jadi boleh 3 bacaan. Kila, kula, kuila. Khusus fil ajwaf. Dan nanti di Alfiyah mereka samakan di buku terakhir. Di Alfiyah mereka samakan juga dengan ini fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af kalau antum buat majhul. Boleh 3 itu tadi. Ya, habba. Habba. Boleh kalau antum, habba kan apa? Mencintai. Kalau antum buat majhul, boleh 3 bacaan. Boleh ikhlas kasro, jadinya apa? Hibba. Boleh ikhlas dhamma, jadinya hubba. Boleh tidak ikhlas. Huibba. 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 Paham maksudnya? Boleh. Itu nanti. Ini sekalian anak kasih tahu karena ini pasangannya. Ini hanya berlaku pada fi'il ajwaf dan fi'il mudha'af. Tidak ada di fi'il lain. Jangan antum kiaskan. Ini maksudnya ini model yang beda fi'il majhul. 3 bacaan. Jadi nanti kalau antum dengar orang baca boleh seperti itu. Hibbah dicintai, hubbah dicintai, habbah mencintai. Boleh juga huibbah, huibbah, huibbah. Jelas ya? Jelas ya? Pak Adi, Abu Hatim, yakin gini? Nah ini sudah selesai, aman dia. Ya ini namanya yang di luar daripada biasa. Di luar daripada kaidah yang biasa. Jelas ya? Ada masalah di sini? Dengan ini belum telah bahas naibul fa'il. Ya, itu sendiri. Siapa yang bisa menjadi naibul fa'il? Kemudian bagaimana keadaan fi'ilnya? Bagaimana keadaan fi'ilnya? Kalau di buku dasar keadaan fi'il kita cuma bilang dhamma pertama kasroh sebelum akhir. Ini tidak. Dhamma pertama dan kedua. Dhamma pertama dan ketiga. Sebelum akhir kasroh. Kalau madni, kalau mudhari sebelum akhir fathah. Selesai matanya. Setelah itu syarah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala syarah. Yajuzu hadful fa'ili. Boleh dihilangkan fa'il. Lil jahli bih, Masya Allah. Apakah karena jahal terhadapnya? Tidak tahu terhadapnya. Kita tidak tahu pelakunya, akhirnya dihilangkan. Lil jahli bih karena tidak ditahu. Misalnya antum turun di tangga, sandalnya antum hilang. Tidak tahu siapa yang makan. Nah, langsung antum bilang apa? Suriqona ali. Dicuri sandalku. Siapa yang mencurinya? Tidak tahu. Jadi itu maksud sekarang apa ini? Penulis kasih tahu antum sekarang. Apa tujuan dari dibuat itu fi'il majhul. Terus datangkan naibul fa'il. Kenapa antum buat naibul fa'il? Alasan pertama, lil jahli bih. Karena antum tidak tahu pelakunya. Paham ini? Ini Masya Allah. Auli gordin lafdi au ma'anawi. Atau karena ada maksud tujuan secara lafaz. Demikian pula tujuan secara makna. Memang lafadznya lebih bagus dibuat majhul daripada dibuat maklum. Paham ini? Memang lafadznya dibuat naibul fa'il lebih cocok daripada dibuat fa'il.
atau tujuan secara makna. Tujuan secara apa? Makna. Ini maknanya tidak cocok jadi fa'il. Lebih cocok jadi apa? Hah? Naibul fa'il. Misalnya tiba-tiba antum begini. Ya. Antum dapat kata begini. Khalaqal insan. Ya. Khalaqal insan. Kalau antum baca khalaqal insan, berarti kan manusia mencipta. Cocok enggak secara makna? Enggak cocok. Ini cocoknya, antum bilang apa? Khuliqal insan. Manusia dicipta. Ini kan ayat, do'ifan. Do'ifan. Kan cocok maknanya. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Langsung bagus maknanya. Bagus maknanya? Bagus daripada antum bilang khalaqal insanu do'ifa. Berarti maknanya apa? Manusia menciptakan, kan begitu maknanya. Tidak bagus. Tidak bagus maknanya. Yang bagus maknanya sekarang apa? Khuliqal insanu do'ifa. Jadi secara makna antum bisa tahu. Oh ini maknanya kalau saya bilang khalaqa berarti manusia mencipta. Tidak cocok maknanya. Ini lebih cocok apa? Khuliqal insan. Manusia dicipta. Karena manusia tidak mencipta. Anda paham ini maksudnya? Paham di sini? Nah itu dia. Jadi tujuan majhul itu, tujuan dibuat majhul itu bisa karena kepentingan tidak ditahu. Atau karena kepentingan lafaz. Atau karena kepentingan apa? Makna. Ah ini Masya Allah. Sekarang baru kita tahu. Kenapa itu dibuat naibul fa'il? Kenapa itu dibuat naibul fa'il? Karena tidak ditahu. Satu. Dah bisa juga tujuannya karena adalah lafadznya memang lebih cocok. Dijadikan naibul fa'il. Atau tujuan secara apa? Maknanya lebih cocok sebagai naibul fa'il. Paham saudara? Dan semua? Fal awal kaqaulika, yang pertama seperti ucapan kamu. Apa yang pertama maksudnya? Tadi tujuannya karena tidak diketahui. Seperti ucapan kamu, suriqal mata'u. Mata dicuri. Perhiasan dicuri. Siapa yang mencurinya? Ya enggak tahu. Pencurinya masuk malam-malam, enggak ditahu siapa. Dia mulasam, dia pakai selimut. Mulasam apa itu? Yang dia tutup semua mukanya. Sarung. Wah itu pencuri kampung berarti. ini dia berarti dia pencuri di Mamuju. Ya, dia pakai sarung. Ya, ini berarti bukan pencuri kota. Kalau pencuri kota sudah lengkap. Jadi dia bilang suriqal mata'u. Iya, suriqal mata'u. Perhiasan dicuri. Itu siapa pencurinya? Enggak tahu. Dipahami ini? Ya, terus dan contoh lain, ruwiya an Rasulillah. Diriwayatkan dari Rasulullah. Ini antum katakan kalau tidak tahu sahabatnya. Ketika antum tidak tahu siapa sahabat yang meriwayatkan, yang menceritakan dari Rasulullah, maka dikatakan apa? Ruwiya an Rasulillah. Diriwayatkan dari Rasulullah. Ini contoh untuk huruf jar ya. Yang menjadi naibul fa'il sekarang siapa? Jar majrur. Idza lam yu'lamis sariq warrawi. Idza jika lam yu'lam tidak diketahui as-sariq pencurinya warrawi dan rawinya. Wasani contohnya ya, yang kedua. Yang kedua apa tadi? Tujuan secara apa? Tujuan secara apa? Lafaz. Kan ada tujuan secara lafaz, ada tujuan secara makna. Secara lafaz. Manto kaqaulihim seperti ucapan mereka ya. Mantobat sariratuhu humidat siratuhu. Mantobat sariratuhu humidat siratuhu. Ini kan kalau di kita kan puisi. Kalau di orang Arab, kalau selain syair, ini kan sajaknya, bersajak. Tahu? Ini kalimat bersajak. Namanya kalimat bersajak itu harus sama. Lihat pertama ya, mantobat sariratuhu, tuhu. Humidat siratuhu, siratuhu. Kalau antum bilang hamida, berarti sirotahu. Cocok enggak? Secara lafaz cocok enggak? Enggak cocok. Masa awalnya tuhu, akhirnya juga tahu. Enggak bagus. Tuhu tahu.
gimana? Yang cocok itu apa? Tuhu, kan kalimat bersajak. Dipahami nih? Ini namanya tujuan secara apa ini? Lafaz. Jadi diubah lafaznya humida supaya tuhu bisa jadi naibul fa'il. Karena kalau antum bilang hamida maka tahu jadi maf'ulun bi. Ketika jadi maf'ulun bi mansub. Berarti tidak cocok penutupnya. Tidak sama dengan sajak yang pertama. Paham Rizki? Abu Dar. Tahu jika kalimat bersajak? Kembali dulu di sekolah ya. Apa itu kalimat bersajak? Kayak orang berpuisi, pantun. Kan selalu dia kasih sama. Tahu pantun toh? Itu namanya kalimatnya orang bersajak. Di Arab juga begitu. Selain syair. Kalimat biasa tapi penutupnya sama. Penutupnya apa? Sama. Jelas kan? Iya. Ketika orang misalnya seperti antum dengar tuh yang biasa mukaddimahnya Syekh Shalih Al Fauzan. Biasa juga orang baca di khutbah kedua Jumat. Apa itu? Alhamdulillah ala ihsani. Nih. Keduanya apa? Wa syukru lahu ala ala taufiki wamtina nih. Terus syahadu an la ilaha illallah ta'ziman lisani. Nih. Paham itu namanya bersajak. Dipahami nih? Dicari kata yang tepat penutupnya. Sama ini. Ini namanya tujuan secara lafaz. Tujuan secara lafaz. Fa innahu law qila. Sesungguhnya kalau dikatakan. Kalau dikatakan ya. Hamidan nasu sirotah. Hamidan nasu sirotahu. Tahu. Antum bilang begitu. Ikhtalatis saja'ah. Rusak sajaknya. Orang Arab bilang saja'ah. Kita bilang apa? Sajak. Rusak sajaknya. Mirip bahasa Arab sampai sini ya. Sajak, saja'ah. Sajak. Orang Indo tidak mau bilang ain. Sajak. Iya, sajak. Paham ya? Rusak sajaknya. Ikhtalat. Wasalit yang ketiga tadi ketujuan secara apa? Secara maknawi. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu. Lihat. Idza qila lakum. Jika dikatakan kepada kalian. Kan tidak bisa bilang idza qala. Jika dia berkata. Kan butuh siapa yang berkata. Sementara secara makna dalam majelis ya siapa saja. Supaya cocok dari awal turun ayat sampai nanti akhir dunia. Supaya umum. Maknanya supaya umum. Kalau dia bilang idza qala. Paham kan? Kalau dia berkata tafassahu fil majelis. Berikan kelapangan dalam majelis. Kalau dia berkata kan khusus nanti. Ini maknanya supaya apa? Umum. Jika dikatakan kepada kamu, berikan keluasan dalam majelis. Kepada siapa yang dikatakan? Siapa saja yang mendengar ayat ini yang berada di majelis. Jelas ini kan? Jelas ini ya? Ini secara maknanya. Demikian pula wa idza qilan syuzu setelahnya. Wa qaulu syair dan perkataannya penyair. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajalihim id arjasha'ul qaumi a'jalu. Dia bilang wa in muddat. Dia bilang muddat. Jika dia mengulurkan tangannya. Dia mengulurkan itu kalau kita baca maddat. Kalau sini muddat. Jika tangan itu diulurkan. Supaya maknanya menjadi umum siapa saja. Maknanya. Jika tangan itu diulurkan ila zat kepada bekal itu. Lam akun bi'ajalihim. Maka saya tidak akan bersegera tergesa-gesa seperti mereka. Id ajsya'ul qaumi a'jalu. Karena ya dia katakan kaum yang
Ajsya' yaitu dia mencela ya, yang tidak beradab. Orang yang ajal, tidak beradab. Orang yang tergesa-gesa dalam mengambil bekalnya. Iya. Ini dia yang dikatakan oleh penyair. Syahid kita adalah kata muddat. Dibuat apa? Majhul. Tujuannya katanya secara makna. Tujuannya adalah secara apa? Makna. Bukan secara lafaz. Bukan secara lafaz. Ini selesai. Kata beliau, fahudi fal fa'ilu fi dzalika kullihi li'annahu lam yata'allaqa gordun bidzikrih. Masya Allah. Dihilangkan fa'il pada semua ini karena dia tidak ada gordun tujuan maksud dari menyebutkannya. Maksudnya lebih bagus maksudnya ketika dihilangkan daripada disebutkan. Tidak ada keinginan, tidak ada maksud yang dia mengharuskan dia disebutkan. Tidak ada maksud yang mengharuskan dia disebutkan sehingga dia dihilangkan. Nah, ini karena beliau sebutkan alasan ya. Kalau karena beliau sebutkan alasan. Tujuan dari dihilangkan karena tidak ditahu. Iya. Kan tidak ditahu terus. Karena ada tujuan lafaz. Karena ada tujuan secara makna. Ini kalau disebutkan tujuannya. Adapun kalau kita tidak menyebutkan tujuannya. Semua ini adalah sebagai naibul fa'il. Semua ini sebagai naibul fa'il. Karena terletak setelah fi'il. Setelah fi'il apa? Majhul. Jadi semua tadi begitu. Iya semua tadi seperti itu. Iya. Ajsya, khusus kata ajsya itu atma. Maknanya rakus. Maknanya apa? Rakus. Iya. Dia bilang kalau dihamparkan tangan-tangan kepada bekal itu, maka saya tidak akan tergesa-gesa dalam menghamparkan tanganku. Karena orang yang tergesa-gesa rebut itu adalah ajsya'al qaum ajal. Itu orang yang paling rakus. Orang paling rakus. Kelihatan kalau dia apa? Sangat ingin mendapatkannya. Selesai ya? Ini belum sebutkan tujuannya. Kemudian berikutnya adalah wahai itu kita penutupnya. Wahai itu fa'il. Wahai itu hudifal fa'ilul fi'il. Ketika dihilangkan fa'ilnya fi'il. Ini pernyataan terakhir baru kita tutup. Wahai itu hudifa fa'ilul fi'ili. Ketika dihilangkan fa'ilnya fi'il. Fa'innaka tuqimu maqamahul maf'ul bih. Sesungguhnya kamu menduduki kedudukannya maf'ul bih. Kamu menduduki kedudukannya itu fa'il yang hilang. Maf'ulun bih. Wa tu'tihi ahkamahu al-madhkura filahu fi babih. Kamu berikan kepadanya hukum-hukum yang disebutkan di babnya. Kamu berikan kepadanya hukum-hukum yang disebutkan di mana? Di babnya fa'il. Fatusayyiruhu marfu'an. Maka kamu menjadikannya marfu' ba'da an kana mansuban setelah sebelumnya mansub. Wa umdatan menjadi pokok kalimat. Ba'da an kana fadlah setelah sebelumnya dia hanya apa? Fadlah. Apa fadlah? Pelengkap, bukan hal yang pokok yang tidak boleh dihilangkan. Tapi setelah naibul fa'il menjadi umdah. Apa artinya umdah? Menjadi pokok kalimat yang harus disebutkan. Wa wajibut ta'khir anil fi'li. Dan wajib diakhirkan dari fi'il. Ba'da an kana jaizat takdim alaih. Setelah sebelumnya dia boleh dikedepankan atasnya. Iya kan? Sekarang wajib. Wa yu'annis lahul fi'il. Dan dimuannaskan untuknya fi'il. In kana muannasan. Jika dia adalah muannas dengan rincian yang telah lewat. Muannas majazi dan muannas apa? Hakiki. Takulu antum katakan fi doroba zaidun amron. Pada kata doroba zaidun amron antum bilang apa? Duriba amrun. Ketika hilang zaidnya. Maksudnya hilang zaidnya jadinya apa? Duriba amrun. Wa fi doroba zaidun hindan. Pada kata doroba zaidun hindan antum bilang apa? Duribat hindun. Kenapa jadi duribat padahal tadi doroba? Karena sekarang kan muannas naibul fa'ilnya. Sementara tadi mudzakkar. Jelas ini? Oh ini mudah kalau ini. Nah setelahnya
kita akan berbicara tentang kata-kata yang menjadi pengganti dari naib fa'il berupa dorob dan jer majrur. Ini insya Allah kita satukan besok insya Allah. Ada pertanyaan? Apa itu? Nah, boleh untuk buat. Kan boleh 3 tuh. Bukan didengar dari orang Arab. Tetap kila. Wila. Atau kula. Tapi bacanya kuila. Tetap jadi 2 itu. Makanya ditulis tadi di tengah-tengah. Paham kan? Antara waw dan ya. Kila, kula, kuila. Di tengahnya. Bukan didengar dari orang Arab. Antum bisa ucapkan. Dengar dari orang Arab itu berarti kan simai. Ini enggak. Antum bisa buat 3 itu. Tapi cara penulisannya bisa pakai waw, bisa pakai ya. Tinggal bacaannya. Kuila, kuila. Kiulah. Enggak cocok. Kiulah. Kasro cocok dengan siapa? Iya, dia persulit dirinya. Kiulah, kiulah. Biu'a. Itu kan gini. Sebenarnya kan dia kan kuila. Kenapa jadi kila? Untuk dipermudah. Masa dipersulit lagi? Tapi kalau bisa dipersulit. Dipermudah. Itu maksudnya gini kan. Asalnya kan kuwila, buyi'a. Kenapa dijadikan kila, bu'a, kula. Kan begitu. Apa itu tujuannya? Supaya dipermudah. Kalau antum kasih begitu lagi, kiula, biu'a. Waduh, bersulit lagi. Nah, Zakaria? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan kalau begitu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.